Shalom sidang jemaat Tuhan yang terkasih, kita bertemu kembali dalam renungan harian kita. Tetap semangat, tetap bersuka cita. Mari kita bersama-sama menikmati hadirat Tuhan dan sama-sama merenungkan firman Tuhan hari ini. Namun sebelumnya kita memuji Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan, Tuhan selalu menolongku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongmu, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini dari kitab Yeremia pasal 14 ayat 13 sampai ayat 22. Demikianlah firman Tuhan. Lalu aku berkata, aduh Tuhan Allah, bukankah para nabi telah berkata kepada mereka, kamu tidak akan mengalami perang dan kelaparan tidak akan menimpa kamu, tetapi aku akan memberikan kepada kamu damai sejahtera yang mantap di tempat ini. Jawab Tuhan kepadaku, para nabi itu bernubuat palsu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka, tidak memerintahkan mereka, dan tidak berfirman kepada mereka. Mereka menubuatkan kepadamu penglihatan bohong, ramalan kosong, dan tipu rekaan hatinya sendiri. Sebab itu beginilah firman Tuhan mengenai para nabi yang bernubuat demi namaku, padahal aku tidak mengutus mereka, dan yang berkata perang dan kelaparan tidak akan menimpa negeri ini. Para nabi itu sendiri akan habis mati oleh perang dan kelaparan, dan bangsa yang kepadanya mereka bernubuat akan tercampak mati di jalan-jalan Yerusalem disebabkan oleh kelaparan dan perang, dan tidak ada orang yang akan menguburkan mereka. Mereka sendiri, istri-istri mereka, anak-anak mereka yang laki-laki dan anak yang perempuan, demikianlah akan kutumpahkan kejahatan mereka ke atas mereka. Katakanlah perkataan ini kepada mereka, air mataku bercucuran siang dan malam dengan tidak berhenti-henti, sebab anak darah putri bangsaku dilukai dengan luka parah, luka yang sama sekali tidak tersembuhkan. Apabila aku keluar ke padang, di sana ada orang-orang yang mati terbunuh oleh pedang. Apabila aku masuk ke dalam kota, di sana ada orang-orang sakit kelaparan, bahkan baik nabi maupun imam menjelajah negeri yang tidak dikenalnya. Telah kau tolakkah Yehuda sama sekali? Telah merasa muakkah engkau terhadap Sion? Mengapakah kau pukul sedemikian hingga tidak ada kesembuhan lagi bagi kami? Kami mengharapkan damai sejahtera, tetapi tidak datang sesuatu yang baik. Mengharapkan waktu kesembuhan, tetapi hanya ada kengerian. Ya Tuhan, kami mengetahui kefasikan kami dan kesalahan nenek moyang kami. Sungguh kami telah berdosa kepadamu. Janganlah engkau menampik kami oleh karena namamu, dan janganlah engkau menghinakan tahta kemuliaanmu. Ingatlah perjanjianmu dengan kami,
janganlah membatalkannya. Adakah yang dapat menurunkan hujan di antara dewa kesia-siaan bangsa-bangsa itu? Atau dapatkah langit sendiri memberi hujan lebat? Bukankah hanya Engkau saja ya Tuhan Allah kami, pengharapan kami, yang membuat semuanya itu? Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah doa minta pengampunan. Saudara terkasih, semua orang membutuhkan air, karena manusia sangat membutuhkan air. Ada peribahasa mengatakan menabung air hujan untuk bekal di musim kemarau. Artinya ada persiapan yang kita lakukan untuk menghadapi musim kemarau, yaitu menampung air untuk bekal kita menghadapi musim kemarau. Peribahasa itu benar karena air merupakan kebutuhan penting bagi manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Tanpa air tidak ada kehidupan, sedang Tuhan. Nas hari ini menggambarkan keadaan musim kering yang terjadi di Yehuda sebagai hukuman Tuhan bagi mereka. Pekerjaan-pekerjaan di ladang terkena dampaknya. Demikian juga hewan di padang dan di hutan. Semua terkena dampak atas kejahatan dan dosa bangsa itu. Ketika kesempatan untuk bertobat berakhir, tentu hukuman dan penderitaanlah yang dituai yang mereka dapatkan, sedang jemaat Tuhan. Dalam ayat 1 sampai ayat 7, Yeremia menyampaikan pesan Tuhan tentang hukuman musim kering yang hebat atas Yehuda. Tuhan tidak berkenan sekalipun ada perkabungan, kesedihan, jeritan, seruan, puasa, dan persembahan korban. Bahkan Yeremia dilarang berdoa untuk kebaikan umatnya, sebab Allah telah menolak mereka sebagai umatnya. Hal itu menjadi pelajaran penting bagi kita agar hidup selalu berpadanan dengan firman Tuhan dan kehendaknya. Jangan sampai Allah tidak berkenan atas hidup, ibadah kita, dan persembahan kita. Ini artinya Tuhan begitu sakit hatinya, begitu marah kepada bangsa itu. Bahkan persembahan mereka pun, jeritan mereka, kesedihan mereka, Tuhan indahkan. Tuhan tidak peduli lagi. Sebab berkali-kali berulang-ulang bangsa itu sudah diingatkan melalui nabi-nabi, tetapi bangsa itu bebal dan tegar tengkuk dan selalu kembali ke dalam dosa yang mereka buat, yang mendukakan hati Tuhan. Inilah yang membuat Tuhan murka, marah kepada bangsa itu. Ya, di balik hukuman dan penolakan Tuhan atas umatnya, ada teladan yang kita dapat dari Yeremia. Ia memperjuangkan agar Tuhan tetap mengasihani bangsa itu, mengasihani bangsa Yehuda umatnya, tetap mengampuni dosa mereka. Meski Yeremia sendiri membenci perbuatan bangsa Israel itu, bangsa Yehuda, tetapi ia memiliki hati yang lembut. Ia datang di hadapan Allah meminta pengampunan atas dosa bangsanya. Ia memohon kepada Allah agar tidak memalingkan wajahnya dari Israel. Ia memohon kepada Allah agar membatalkan niatnya menghancurkan Israel, menghancurkan bangsa itu. Ia berusaha mengingatkan Allah agar perjanjiannya dengan nenek moyang Israel. Berbeda dari para nabi palsu yang memanfaatkan keadaan umat untuk kepentingan pribadi. Mereka mengerjakan kepalsuan semata. Mereka mengatakan yang bagus-bagus saja, padahal yang sebenarnya tidak begitu terjadi. Mereka hanya menyenangkan hati orang agar mereka diberi imbalan. Akhirnya mereka memenuhi hukuman dan penderitaan baik untuk dirinya maupun keluarganya. Nas hari ini menasihati kita supaya mewartakan firman Tuhan dengan sebenar-benarnya dan tepat sesuai yang Tuhan Allah inginkan, bukan keinginan kita, sedang jemaat Tuhan. Pengalaman bangsa Yehuda tidak jauh berbeda dari kehidupan kita sekarang. Berbagai peristiwa alam dan penyakit yang melanda seharusnya membuat kita berubah dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita tidak tahu, sedang jemaat Tuhan, apa yang Tuhan akan lakukan atas dunia dan manusia akibat dosa yang kita perbuat. Mari, sedang jemaat Tuhan, kita hidup dengan melakukan kehendak-Nya dan berdoa agar semua orang bertobat dan kembali kepadanya
dan berbakti hanya kepadanya, agar kita terhindar dari hukuman. Intinya sidang jemaat Tuhan, kita minta pengampunan dari Tuhan, agar kita diampuni dari segala dosa-dosa kita, agar kita hidup sesuai dengan yang Tuhan firmankan kepada kita. Saya yakin dan percaya, dua minta pengampunan agar kita naikkan kepada Tuhan, agar hati kita dibaharui, hidup kita lebih baik, dan kita diberkati dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang mengajari kami, agar kami minta pengampunan daripada Tuhan. Hanya Tuhan yang mampu mengampuni kami dari setiap dosa-dosa kami. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menang.